Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah gerakkan kita untuk bisa istiqomah salat tarawih dan berbagai macam amalan ibadah yang kita lakukan selama Ramadan ini. Tentunya kita selalu berdoa kepada Allah Ta'ala agar dibimbing untuk menjadi hambanya yang pandai berterima kasih, yang pandai bersyukur. Salawat dan salam mari kita hadirkan untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ibu, Bapak dan jemaah rahmatullah, ada orang kaya tetapi dia juga rajin ibadah. Ada juga orang kaya yang sepertinya nggak kenal Tuhan, malas ibadah. Demikian pula juga ada orang miskin yang rajin ibadah, dan juga ada orang miskin yang tidak kenal Tuhan. Ini sesungguhnya bukan persoalan kita itu lahir sudah Islam. Mayoritas kita lahir sudah dalam keadaan Islam keturunan, ya kan? Tapi persoalan kesadaran, ya, itulah makanya subhanallah, materi tentang kesadaran itu Allah turunkan di bulan Ramadan. Perintah untuk membaca surah Al-Alaq ayat 1 sampai 9 sampai 5 itu diturunkan di bulan Ramadan. Pada pertemuan yang lalu pernah saya sampaikan bahwa latar belakang Allah itu menyuruh kita puasa karena di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Sambutlah turunnya Quran itu dengan puasa, tarawih dan berbagai ibadah yang lain. Karena ketika kita membaca Quran dalam suasana kita berpuasa dan banyak ibadah, kita akan mampu menangkap pesan-pesan apa yang Allah sampaikan melalui ayat-ayat Quran itu. Aslinya Quran itu di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu adalah kitab induk kehidupan. Jadi ibarat arsitek sebelum membuat sebuah bangunan itu kan ada gambarnya dulu, ada gambarnya, ada RAP-nya, kan gitu. Begitulah Allah. Sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, Allah sudah membuat sebuah namanya kitab Lauh Mahfuz, catatan induk kehidupan. Semua peristiwa di alam semesta ini sudah ada, termasuk duduknya kita di sini, ya, termasuk saya diizinkan untuk berbagi, semua sudah tertulis. Kemudian Allah turunkan kitab Quran itu dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, namanya Baitul Izzah, ya, Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah, langit dunia, barulah kemudian Allah turunkan bertahap 5 ayat seperti surah Al-Alaq, ya. Ada yang 7 ayat, ada yang cuma 3 ayat. Inna atoina kal kausar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu kan cuma 3 ayat, ya. Selama 23 tahun, dari umur Nabi umur 40 sampai umur 60, total 23 tahun berturut berasur-asur. Malam pertama turunnya Quran itu berbeda pendapat. Ada yang bilang malam 17, ya, ada juga ulama yang bilang malam 27 Ramadan. Yang jelas malam turunnya itu adalah malam Al-Qadar. Sebagaimana kita udah hafal juga, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, itu kan.
Malam keberapa kita nggak tahu. Ya, sebagian kawan kita malam ini malam 19, malam 18, ya kan? Dari kita malam 17 gitu kan. Yang jelas bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah, syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Saya tidak panjang lebar untuk berbicara tentang asbabun nuzul atau ya peristiwa turunnya Quran itu ya. Yang paling penting adalah emang apa, kenapa? Kalau Quran tidak turun memang kenapa? Jadi kan, apa urgensinya untuk kita sekarang gitu kan? Jadi Quran itu kan ibarat panduan kita untuk merawat taman kita. Kalau iman itu kita ibaratkan taman, nah ya, sebuah taman itu yang indah itu kan pasti dirawat, dijaga, ya kan? Dipupuk. Kalau ada rumputnya dicabuti, kalau kepanjangan dipotong, akarnya yang gak karu-karuan ya dipotong, diarahkan, kan gitu kan? Kalau perlu ada bunga-bunga yang sudah gak layak diganti. Jadi iman itu ibarat kita itu memiliki taman. Makanya bersyukurlah kita ya dikasih kesempatan oleh Allah untuk merawat iman kita itu, merawat taman kita itu. Karena kadang-kadang punya taman itu gak cukup dirawat sendiri, butuh orang lain, betul gak? Butuh orang lain. Kita butuh lingkungan gitu ya. Butuh lingkungan, butuh teman, butuh guru, butuh sahabat yang untuk merawat iman kita itu. Makanya Ramadan ini bukti kasih sayang Allah kepada kita. Ketika kemarin kita itu gak peduli dengan taman kita, alasannya sibuk, sampai sholatnya sering bolong-bolong. Sudah bolong-bolong kan, sudah sering masbuk lagi, ya kan? Baca Quran, maaf, nunggu yasinan, sedekah, nunggu di bolong-bolong, di bolong-bolong, kayak macam lah. Kayaknya dengan taman iman ini kita ini kayak kurang perhatian, ya kan? Kayak gak merasa punya taman. Akhirnya apa? Tamannya gak terurus, ya. Kita itu seperti gak merasa punya iman gitu ya. Akhirnya apa? Ngaku-ngaku beriman. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 8 itu ya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia ada yang berkata, saya beriman pada Allah dan hari akhir. Allah bilang, wa ma hum bimumin, mereka bukan orang beriman, hanya ngaku-ngaku saja. Ngaku-ngaku punya taman, tapi gak dirawat tamannya, gak diurus. Akhirnya tadi boro-boro orang lain yang melihat, dirinya sendirinya gak merasa nyaman melihat tamannya itu, rasanya tuh kok gak nikmat gitu ya. Karena apa? Tamannya gak indah, gak nikmat dipandang. Ya begitulah iman kita. Kalau iman kita ini gak kita rawat, jangankan orang lain, kita sendiri gak merasa nikmat gitu ya. Dan saya yakin ibu bahagia ya, kita bisa istiqomah terawih ini karena merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Betul gak? Subhanallah ya. Ya kita doalah ya. Benar-benar iman ini kan hadiah dari Allah, ya kan? Tadi saya sampaikan, ada orang kaya tapi kaya gak punya iman. Ada juga orang kaya yang rajin, semangat ibadah luar biasa. Sama, orang miskin juga begitu. Ada orang miskin sudah hidupnya menderita, gak kenal Allah lagi, neraka 2 kali. Ya, udah hidupnya gak bahagia, dia ada apa lagi? Ya, udah miskin susah lagi. Ada juga orang yang miskin yang tetap taat pada Allah. Ini masalah iman tadi. Makanya iman ini hadiah dari Allah. Ya, hadiah dari Allah harus kita rawat. Nah, kita sudah merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Terserah, terpaksa karena keadaan, ya, atau masalah yang kita membuktikan memang nikmat ibadah di bulan Ramadan itu. Dan saat ini kita puasa hari ke-17 atau ke-18, kita sudah biasa. Walaupun awal-awal puasa agak
lemes gitu ya. Ada yang sudah 2 pekan udah biasa gitu kan. Subhanallah. Siapa yang hari ini, saya tanya dulu nih, siapa yang hari ini sudah baca Quran? Angkat tangan. Apa Pak? Yuk. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi itu. Jadi juga ya, saya sering sampaikan, maaf nih, ini bukan bicara masalah sah dan tidak. Saya tidak bicara masalah benar atau salah, tidak ya. Saya bicara level peningkatan, ya kan? Apalagi kita sudah sekian tahun ketemu lagi Ramadan lagi, ketemu Ramadan lagi gitu ya. Saya bicara masalah level. Kalau tahun yang lalu, okelah level kita baru belajar baca, nggak apa-apa, ya kan? Masa sudah setahun masih belajar baca lagi? Belajar perbaikan bacaan. Ya, saya pesan kalau memang tahun ini Bapak Ibu ada yang belum bisa baca, mulailah belajar baca. Ya, mulailah belajar baca. Jangan sampai tahun depan nggak bisa baca lagi. Nanti di tahun saya tanya lagi 5 tahun lagi, bisa baca nggak? Nggak bisa, Ustaz. Ya, makanya subhanallah, membaca Quran itu nikmat. Itu bagian daripada merawat iman. Surat apa yang disunahkan membacanya ketika malam Jumat atau hari Jumat? Surat Al-Kahfi. Bukan Yasin ya, bukan? Bukan, Al-Kahfi. Dan ini ada pesan. Maaf nih, kalau kita hanya sekedar baca surat Yasin dari ayat 1 sampai akhir, ayat 102 salah, ya itu nggak salah, tapi levelnya naik dikit dah. Ada pesan apa? Rasulullah itu menganjurkan kita hidup yang agar kita terhindar dari fitnah Dajjal. Zaman yang penuh dengan fitnah ini, ya. Mungkin Bapak Ibu kalau lihat HP lo bawaannya stres, melihat ya politik kayak begini, tentang ekonomi begini, ya perang lagi, tetangga begini, kawan begini. Oh itu kalau kita tidak punya kendali diri, stres itu, ya kan? Kita terombang ambing, ya. Makanya itu memang kita sedang hidup di zaman sistem Dajjal. Ya, kalau di kajian tentang akhir zaman ini, salah satu tandanya perang Irak sama Amerika Israel ini adalah ini salah satu bagian daripada beberapa tahun lagi akan tanda-tanda munculnya Dajjal. Ya. Jadi ada pesan apa di surat Al-Kahfi? Di antaranya itu tadi saya buka di surat Al-Kahfi ayat 27. Allah berfirman begini, "Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik." Itu ayat 27 setelah Allah bercerita tentang Ashabul Kahfi, tentang pemuda-pemuda yang tidur di dalam gua selama 309 tahun. Allah berfirman, "Bacalah dari wahyuku yang telah aku wahyukan pada kalian." Nah, makanya saya tanya, siapa yang hari ini sudah baca Quran? Ya. Walaupun bukan ayat Qurannya, tapi terjemahnya nggak masalah. Itu sudah bagian daripada baca ayat Quran. Ya. Jadi bacalah ma uhiya ilaika min kitabi, apa yang telah diwahyukan kepadamu dari kitab Allah itu. Meskipun keadaan dunia sudah gak karuan-karuan, sekarang ini kebenaran itu diukur oleh seberapa viral. Ya, yang paling viral walaupun salah dianggap benar, kayak gitu, ya kan? Meskipun sudah standar kebenaran itu sudah gak karu-karuan, sudah terjungkir balik istilahnya ya. Yang jujur dikhianati, yang pengkhianat, yang koruptor, yang pendusta malah dipercaya, gak karu-karuan kan? Tapi Allah bilang la mubaddila li kalimati rabbik. Enggak, hukum yang ketetapan Allah itu, hukum-hukum yang sudah Allah putuskan dalam Quran itu, udah kita kaji di surat Yasin ayat 2 itu enggak berubah. Tetap kebenaran ya kebenaran sesuai dengan standar Quran, ya. Makanya kita perlu membaca itu, ya, membaca, memahami, ya. Nah, di sini bagian walan tajida min duni multahada. Kalian, kata Allah, gak dapat pelindung yang lain selain Quran ini, ya. Gak ada pelindung yang lain.
Maka sejatinya ya kita saya tadi sholat itu kan baca ayat-ayat tentang doa. Itu ada di surah Al-Baqarah sama Ali Imran ya, ayat-ayat tentang doa. Jadi subhanallah, sebenarnya kita itu hanya hidup berdua. Saya ya kita sama Allah, itu aja. Ya, kenapa? Hari ini adalah balasan atas apa yang kita lakukan kemarin-kemarin. Jadi tiap hari kita itu dibalas, yaumiddin, malik yaumiddin, dibalas oleh Allah. Ya, sehingga di sana kita, kalau kita menyadari bahwa kita ini ingin hidup ya bahagia seperti surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya kan? Kita ingin hidup lurus, kita ingin hidup yang benar, ya, dilindungi Allah, ya udah istiqomah aja. Cuma kita kadang-kala terkecoh, terpengaruh oleh keadaan, oleh lingkungan, ya kan? Kadang-kala ya itu deh, kalau rame, wah semangat. Kalau udah sepi lah, awal-awal Ramadan penuh di sana ya. Nggak di sini saja Pak Bu ya. Ya, ada yang sampai jalan-jalan, ya. Berarti apa namanya? Udah mulai pertengahan Ramadan tinggal dikit. Gak apa-apa. Memang kualitas imannya segitu. Kita jangan ikuti itu, ikut-ikutan mereka. Yang penting kita, bagaimana kita sama Allah. Karena setiap orang itu mendapatkan balasan sesuai yang dia lakukan. Kayak gitu. Jadi ini ayat surah Al-Kahfi ayat 27 itu, subhanallah ya. Allah perintahkan kita itu bacalah, ya. Nah, membaca, memang kalau di sini kata dalam bahasa Arab itu ada utlu, ada ikra. Kalau ikra itu membaca, istilahnya itu ya secara apa sih itu? Ya yang penting baca gitu ya. Tapi kalau utlu itu lebih kepada tulisan. Ya, kalau ikra itu kepada pemaknaan, kepada pemahaman, ya, kandungan, gitu ya. Tapi kalau utlu, makanya kan musabaqah tilawatil Quran, itu kan tilawah, baca biasa tulisan, gitu ya, gitu. Mau tulisan saja nggak apa-apa, ya, paham nggak masalah. Itu surat Al-Kahfi ini, ya. Tapi kalau bapak ibu kepingin meningkat ikra, itu artinya kita kepada pemahaman, kepada kandungannya. Tentunya kita harus pahami terjemahannya, ya. Jadi baca saja, paham nggak paham, baca aja satu halaman, itu sudah sangat luar biasa. Allah menjamin ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang membaca Quran itu, ya, itu membacanya dengan penuh kesadaran, minta petunjuk Allah, itu Allah akan berikan ketenangan. Karena apa? Membaca Quran itu sama dengan berzikir. Berzikir itu mengingat Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir hati menjadi tentram, ya. Nah, jadi Rasulullah dulu pertama adalah menyimak, ya kan? Menyimak, mendengar bacaan malaikat Jibril, kan begitu kan? Nah, sekarang kita bisa gunakan itu. Kalau misalkan terkendala guru atau ustaz, ada aplikasi Quran yang bisa kita simak. Misalkan kita mau hafal Sabis, Marabbikal A'la misalnya, setelah aja berkali-kali itu, ya kan? Sebenarnya tidak ada perintah dalam Quran itu untuk hafal, nggak ada. Kan? Yang ada itu adalah sering-sering dibaca, gitu ya. Karena Rasulullah juga ketika bulan Ramadan beliau selalu nyetor hafalannya ke malaikat Jibril, dan memang begitu. Jadi karena sering dibaca, sering didengar, lama-lama hafal, kan gitu kan gitu. Jadi Rasulullah itu pertama menyimak dulu dari malaikat Jibril, disimak. Nah, kita bisa praktekkan, simak dulu dari aplikasi Quran, simak, gitu kan. Kalau perlu pahami artinya, gitu kan. Kemudian Rasulullah apa? Menirukan. Nah, ini metode memahami Quran itu sudah Rasulullah praktekkan itu ya. Pertama menyimak malaikat Jibril, Iqra. Rasulullah mengikuti Iqra. Ya, artinya apa? Setelah kita menyimak, kita menirukan. Boleh pakai aplikasi Quran, kemudian kan bisa ada jedanya itu. Nanti kita ikuti, kita tirukan, ya.
Setelah kita tirukan, ya, kita mengikuti bacaannya Syekh tadi itu ya. Nah, ya karena Rasul itu orang Arab, paham. Nah, makanya kita orang Indonesia ya kita pahami artinya apa. Supaya apa? Supaya nyambung ke kolom kita, gitu kan ya? Ya, dengan persyaratan niat awalnya. Ya, niat awalnya memang minta petunjuk Allah. Itu penting banget. Ya. Kalau ada orang orientalis, orang kafir yang membaca Quran, memang niatnya mereka mencari kekurangan. Membaca niatnya ya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau niatnya itu kita memang Bismillahirrahmanirrahim, Allah kasih hidayah itu. Jangan ada yang bilang begini, kalau belajar nggak pakai guru, nanti gurunya setan. Ya kalau niatnya salah, ya. Kalau niatnya benar, kita minta petunjuk Allah, ya Allah. Karena gak ada guru siapa-siapa, kita hanya belajar mandiri. Katakan sedang itikaf, kita baca Quran, kita minta doa. Allah kan kasih ilham di situ, Allah kasih ilmu di situ. Ya, jadi bapak ibu nggak usah takut. Ntar kalau salah masuk neraka dong. Wih, jangan sampai pesannya itu Allah itu kejam. Allah itu maha pengasih, maha penyayang, gitu ya. Gitu ya. Kemudian setelah memahami, nah tentu ya kita paham sebagai bentuk keyakinan kita di amalkan, ya. Kalau ada misalkan ini ada Bu Dokter Nancy, Pak Dokter Agung, ada kita datang ke dokter dikasih resepnya dibaca doang, ya, terus ditaruh. Ini berarti kita nggak yakin dengan dokter itu, kan gitu, nggak yakin dengan resepnya, kan gitu. Ini dikasih resep hidup. Quran itu resep hidup agar hidupnya terarah. Kayak tadi ya, agar taman iman kita itu indah, ya kan? Konsepnya Quran ini, gitu kan? Nah, mungkin selama ini pikirannya itu kemana-mana. Oh ya, kalau kita misalkan tumbuhannya itu, bunganya itu menjalan kemana-mana, nggak karu-karuan. Cobalah dipangkas, diarahkan. Mungkin juga pikirannya selama ini gampang galau, mengeluh, kesel, dendam, ya kan? Saya tadi atau kemarin saya baca sebuah artikel, penyakit tumor kanker itu sebenarnya makhluk, ya. Itu hanya bisa dibunuh kalau orang itu benar-benar biasa menjaga pikiran positif, tenang, nyaman, ya. Karena orang kena penyakit kanker atau tumor, karena dia selalu dendam, bawaannya kesel, sebelah, itu bertahun-tahun dah itu menarik penyakit kayak begitu. Nah, obatnya itu Quran. Ya. Makanya Quran itu wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari Quran, hidupnya akan susah, menderita, ya. Atau dalam surat Yunus itu, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Telah datang pelajaran dari Tuhan, ya, wa syifaa'un, dan obat. Jadi membaca Quran tadi ya, paham tidak paham itu bisa jadi obat. Apalagi paham. Ini cerita nyata, Bu ya. Saya waktu itu masih kuliah, ada kiai saya di Bogor, itu cerita. Jadi di besar ada yang dari Bogor nih, dari Liliang, ya. Saya pernah duduk di Bogor di Mambaul Quran itu. Salah satu santrinya ini punya kakak driver ya, drive di Jakarta. Nah, bosnya itu sudah 2 tahun stroke. Akhirnya oleh adiknya diceritakan kalau di Bogor ada kiai gini. Akhirnya bapak yang stroke itu pergi ke Bogor, minta doa. Terus dibacakanlah surat Yasin, ya, baca surat Yasin 11 kali, ya. Beberapa bulan kemudian sembuh stroke-nya. Sembuh. Ini salah satu mukjizat. Quran itu dibacakan saja itu bisa menjadi obat, apalagi paham artinya. Kan gitu. Jadi apalagi paham artinya. Subhanallah, ya. Jadi bahagia setelah kita paham, nah kita usahakan hidupnya sesuai dengan Quran. Karena Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Orang yang paling baik kata Rasul adalah orang yang belajar Quran. Artinya apa? Bukan semata-mata belajar baca, belajar hidup sesuai dengan Al-Quran. Cara
berpikirnya sesuai Quran, ya kan? Cara berumah tangganya sesuai Quran. Ya, kalau sebuah taman tadi itu kita ada bagi-bagi, ada mungkin ada bunga ini, ada mungkin ada kolam, ada ini. Ya misalkan ya, ini ada taman Quran di rumah tangga. Rumah tangganya harmonis, indah, bahagia. Ada taman Quran misalkan di bidang sosial, bagaimana dengan tetangga, dengan kawan. Ada taman Quran di bidang pekerjaannya, ada taman Quran di bidang bisnisnya, atau taman Quran di bidang mungkin pendidikannya dan seterusnya ya. Jadi subhanallah, ini Quran ini benar-benar bisa menjadi sebuah konsep lah ya. Insyaallah ya, kita niatkan tiap hari selalu membaca Quran. Setuju gak? Minimal berapa halaman Pak Bu? Terserah ya. Jangan hanya Ramadan. Pokoknya kita niatkan ya. Kita niatkan setiap hari kita baca Quran. Paham tidak paham, enggak pasti paham. Ada surah Al-Qiyamah ini ya, la tuharrik lisanaka litajala bihi. Jangan buru-buru. Kalau baca Quran jangan buru-buru. Maka saya kadang-kadang heran gitu ya. Sholat terawih kok ngebut. Apa ini? Mau kemana sih? Ya kan? Baca Quran jangan buru-buru. Nikmati saja. La tuharrik lisanaka litajala bihi. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Kata saya yang punya hak, kata Allah, untuk mengumpulkan ayat-ayat Quran itu di dalam dadamu. Wa inna alaina bayana, dan saya yang punya hak, kata Allah, memberi pemahaman kepadamu. Subhanallah. Jadi itu saja. Quran itu untuk semua, bukan untuk ustaz, ulama, orang Arab, habib, bukan. Untuk kita semuanya. Jadi berbahagia, gak usah takut kalau kita baca Quran, pahami artinya, minta petunjuk Allah. Ya Allah, hari ini saya punya masalah ini, berikan saya petunjukmu. Allah akan memberikan jawaban melalui Quran itu. Ya, saya kira itu mungkin kajian malam nuzul Quran malam hari ini, dengan semangat kita mengkaji tentang peristiwa turunnya Quran ini. Mari kita pasang komitmen kuat-kuat ya. Hidup bersama Quran itu bahagia dan membahagiakan. Ayo ikuti, hidup bersama Quran, bahagia dan membahagiakan. Hidup bersama Quran, cerah dan mencerahkan. Hidup bersama Quran, makmur dan memakmurkan. Itu ya, insyaallah ya. Allahumma rahamna bil Qur'an wa ja'alna imaman wa nura wa huda wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.